semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah jika baik semuanya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, ketua kelas mungkin menyiapkan teman-temannya untuk kita berdoa. Seperti biasa kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Ya, oke, ketua kelas ya, kita berdoa dulu. Latihan semua sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Sudah selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ketua kelas. Pak Fadli, silakan duduk. Ya, waalaikumsalam ya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dua kali salamnya tidak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai lagi, Ibu mau cek absensi kalian. Kira-kira hari ini ada yang alpana atau mungkin sakit, izin, atau tanpa keterangan? Atau hadir semua? Ibu cek dulu ya. Siapa yang absen hari ini? Hadir semua? Iya. Ketua kelas mana? Hadir semua? Ya, alhamdulillah jika hadir semua ya hari ini, berarti kita hari ini diberikan kesehatan. Ya, oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau mempersiapkan dulu visi kalian. Apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar sama Ibu 2 jam ke depan? Sudah siap? Ya, alhamdulillah jika sudah siap. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, kita mungkin mengulang kembali materi kita pertemuan terakhir kemarin. Ada yang masih ingat nggak materi apa yang kita pelajari minggu kemarin terakhir kita bertemu? Sebelum pelajaran ini ya yang terakhir. Ada yang ingat nggak? Coba. Satu orang mungkin. Ya, Rizky silakan. Gini nak. Mengingat kembali. Misalkan suaranya materi kita minggu kemarin terakhir. Mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya. 1. Menentukan ide pokok teks eksplanasi. 2. Ya. Menjelaskan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. 3. Meringkas teks eksplanasi dengan benar. Iya benar. Terima kasih buat Rizky yang sudah mengingat kembali materi pembelajaran kita, yaitu mungkin menentukan ide-ide pokok tadi ya Rizky ya. Kemudian kita membuat ringkasan teks eksplanasi. Kemudian ada langkah-langkahnya yang kita pelajari juga minggu kemarin. Nah, jika kita kaitkan dengan hari ini, di pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang ingin bertanya nggak apa kira-kira kaitannya? Atau ada yang tahu kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Yang jelas dia tentang, ada yang tahu nggak? Ya, yang jelas materi pembelajaran kita hari ini kaitannya kita sama-sama belajar tentang, ada yang tahu? Ya, masih materi teks eksplanasi. Ya, mungkin hanya KD-nya berbeda atau tujuan pembelajaran hari ini berbeda dengan minggu kemarin, pertemuan kemarin. Kalau kemarin kan kita membuat ringkasan teks eksplanasi. Nah, hari ini kita masih materi teks eksplanasi, tetapi tujuan pembelajaran kita berbeda. Nah, jika nanti hari ini kita mempelajari materi kita secara baik dan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 saja ya, yaitu peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian unsur kebahasaan dengan tepat. Oke, dan tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu mempresentasikan
berdiskusi dengan baik. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, jadi sama-sama kita masih di materi teks eksplanasi, cuman KD dan tujuan pembelajarannya berbeda. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, kita mungkin nanti Ibu akan akan membagikan atau Ibu akan memperlihatkan nanti sebuah teks di layar ya. Sebuah teks di layar itu tentang gerhana bulan. Kamu boleh lihat teks tersebut nanti di layar. Itu cakupan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Kemudian nanti kalian berkelompok lagi. Kemudian Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian kalian berkelompok bisa mempresentasikannya ke depan seperti biasa ya. Kemudian terakhir mungkin juga nanti ada kuis yang akan Ibu berikan. Nah, kemudian untuk penilaiannya seperti biasa, penilaiannya ada di 3, yaitu penilaian sikap. Sikapnya kira-kira apa aja? Religius, tanggung jawab, kemudian gotong royong, mandiri, dan disiplin. Ya, disiplin itu untuk penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan itu nanti ada Ibu sebelum penutup ya, ada Ibu kasih kuis nanti ya. Nah, itu untuk nilai pengetahuan. Dan terakhir nilai keterampilan. Ya, nilai keterampilannya yaitu kalian harus mengisi LKPD lalu mempresentasikannya di depan. Oke, untuk sebelum kita mulai kepada inti pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Ice breaking ya. Boleh? Oke, biar lebih semangat, lebih aktif, kita ice breaking dulu. Bentar ya. Ibu lagi ini ice breakingnya. Siap-siap kita ice breaking. Baik. Maaf ya, Ibu lagi batuk. Kita mulai ya speakingnya. Bentar ya nak ya. SD. Oke, sambil menunggu ice breaking kita, ada yang mau ice breaking, yang mau memimpin ice breaking secara manual nggak? Sambil menunggu yang di layar. Bentar ya nak ya. Untuk merilekskan sebelum kita mulai inti pembelajaran kita hari ini. Lagi loading nih. Wifi-nya. Baik, mungkin lagi bermasalah ice breaking-nya, kita manual aja ya. Ya, kalau Ibu bilang, jangan mulai, jangan lagi. Ibu pun kalau misalnya manual, antara yang tidak. Alhamdulillah lagi hari ini sudah.
ini ibu antara ingat dan tidak ada yang bisa mimpin ice breaking? Ya kak, atau gini aja, kalau ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu ya. Kemudian tangan di pundak kalau tepuk satu. Kemudian tepuk dua kali, tangan di kepala. Tepuk tiga kali, tangan diputar-putar aja di bahu. Itu aja ya. Nah, itu yang ada di benak ibu. Ibu juga tidak ahli speaking ya. Oke, semangat, ayo. Ayo semangat anak-anak. Dulu kita mulai pembelajaran kunci kita. Oke. Tepuk satu kali, tangan di pundak. Tepuk dua kali, tangan di kepala. Oke. Tepuk tiga kali, tangan diputar-putar. Bisa? Kita lebih cepat lagi ya. Oke, sekali lagi. Tepuk satu kali, tangan di pundak. Tepuk dua kali, tangan di kepala. Tepuk tiga kali, tangan diputar-putar. Tepuk satu kali, tangan di pundak. Tepuk dua kali, tangan di kepala. Tepuk tiga kali, tangan diputar-putar. Ya cukup, ini manual. Hanya ada di benak ibu hanya seperti itu karena ice breakingnya di layar tidak berputar. Baik, kita lanjut aja ke pembelajaran inti kita, yaitu ibu akan memberikan rangsangan terlebih dahulu. Kalian akan mengamati di sini. Akan mengamati video, bukan ya teks ya, yang ada di layar ini. Tentang apa ini? Iya benar, gerhana bulan. Nah, kamu silakan diamati. Kemarin kita biasanya nonton ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini atau pertemuan kita hari ini, kita hanya mengamati tentang teks gerhana bulan yang ada di layar pembelajaran ibu. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan berposisi dengan matahari, tetapi posisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Apa yang dibacakan ya? Sambil kamu juga lihat. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Akan saat ketika terjadi pemotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Pada titik node ini terjadi gerhana bulan. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Kita lanjut. Ada yang mau baca nak? Sambil mengamati juga yang lainnya. Faktanya, coba Salwa, misalkan suaranya. Misalkan suaranya. Umat Islam. Nih faktanya terkadang menampakkan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Kemudian hal ini bisa dilihat Salwa. Ini aja, depan. Tidak ada, ini ya silau. Oke, ibu lanjut aja ya. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Sambil dilihat ya. Sinar, benar yang sebelah sini ini ya. Kabut silau. Karena sinar matahari yang dibelokkan tersebut memiliki spektrum cahaya kemerahan. Ini alasannya mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, yang biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan coklat. Anda dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan salat gerhana, salat kusuf pada saat terjadi gerhana bulan. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika
bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Jadi, ini adalah tes tentang gerhana bulan. Iya, gerhana bulan. Dari yang Ibu bacakan atau kalian simak tadi, kira-kira ada yang tersirat gak? Ada yang tersurat dari pikiran kalian dari teks tersebut? Ada mungkin pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Atau Ibu yang bertanya? Dari ini, ada tentang gerhana bulan? Ya, Salwa. Ya, Salwa, yang tentang gerhana bulan, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu tentang tes ini? Mungkin umat Islam apa tadi? Oke, silakan Salwa. Menurut saya, umat Pakai Islam suaranya lagi, tambah. Umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana, sholat khusyuk pada saat terjadi gerhana bulan. Iya benar. Terima kasih Salwa ya sudah menyimak tentang gerhana bulan yang kata Salwa. Kalau umat Islam itu harus mengadakan sholat khusyuk atau sholat gerhana. Ada lagi tentang tes ini? Yang ingin ya Reza silakan. Oke deh Reza, usahakan suara ya Reza ya. Apa yang kira-kira ada di pikiran kamu tentang gerhana bulan ini? Ketika bayangan ini menutupi sebagian atau seluruh penapang bulan. Ya, oh ini terjadinya gerhana bulan yang menurut kami itu. Ya, menurut Reza terjadinya gerhana bulan itu ketika apa tadi? Ketika bayangan bumi menutupi bulan. Ada lagi? Sebagian bulan. Ya, Teh. Kira-kira apa penyebab gerhana bulan ini terjadi gitu? Ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada suatu garis lurus yang sama. Iya, benar sekali. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan ya, maka pada saat itu akan terjadi gerhana. Iya, benar. Jadi ada 3 siswa yang tadi menyimak atau memberikan ya tentang teks gerhana bulan yang Ibu berikan di sini. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu kita masuk ke ini identifikasi masalah ya. Kita lanjut ke kelompok. Jadi Ibu minta kalian berkelompok. Untuk satu kelompoknya itu sekitar 5 orang. Jadi 5 kelompok aja ya. Ya silakan berkelompok, duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo nak. Ya silakan ayo bergerak cepat karena waktu kita berjalan terus dan kita harus mencapai tujuan pembelajaran kita selama 2 kali 40 menit selama 2 jam ya. Satu kelompoknya 1 sampai 5 orang. Oke? Sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah duduk di kelompok masing-masing, nak? Jika sudah, Ibu akan membagikan bahan ajar Ibu dan juga LKPD. LKPD akan Ibu bagikan setiap kelompoknya. Berarti ada 5 kelompok ya. Ini LKPD-nya. Oke. Ini kelompok 5 ya. Kelompok 3 ya. Ini LKPD. Ini kelompok 2. LKPD-nya. Kelompok 1. LKPD-nya. Oke, semua sudah dapat tiap kelompok? Sudah dapat semua? Oke. Sekarang kamu buka LKPD-nya, di situ ada teks yang berjudul apa? Iya benar Rizky, penyebab pencemaran lingkungan. Nah dari
Silakan kalian mengumpulkan data tiap teman-teman tiap satu orang satu, kemudian nanti disatukan ya. Silakan buka bukunya dan kumpulkan datanya. Maksudnya tuh kerjakan KKPD-nya sesuai dengan teks yang ada. Oke, benar. Ya, tulis, jangan lupa tulis kalau nama kelompoknya. KKPD-nya tentang ya. Jadi semuanya dulu membuat ini nanti baru disatukan dalam sini di sini ya. Ya. Ya silakan diisi. Kelompok lain ada yang ingin bertanya atau paham nak? Ya, ini nanti diisi di sini ya. Iya. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya sama ibu, boleh langsung aja ya, tunjukkan tangan. Nah, kamu baca dulu teksnya. Silakan dicermati dulu teksnya. Penyebab pencemaran lingkungan. Terus nanti di sini kan? Tapi baca dulu teksnya. Ya, yang lain boleh tulis juga. Boleh. Nanti baru kita pengelolaan data harus disatukan di dia tulis. Di sini. Kita sudah muat. Kelompok 2 aman. Di kelompok 3 aman. Ada yang mau ditanyakan ya? Ya. Karena harus setiap kelompok harus presentasi semua ya. Kelompok 1 sampai 5 harus presentasi semua. Jadi gercep. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan cepat. Gimana? Bisa? Iya. Kelompok 5 kalau dia kolomnya ini boleh sini. Mau ya kolomnya.
kausalitas itu berasal dari paragraf. Kemudian konjungsi yang kedua kronologis ya, berasal dari paragraf mana dia. Kemudian kata benda dari paragraf mana. Kemudian kata ya. Pokok dua. Ya. Oke. Waktu Ibu kasih 5 menit lagi ya? Ya. 3 menit lah. Kan kita di situ kita harus presentasi, semuanya harus maju ya Hansa ya. 3 menit lah dari sekarang. Boleh bertanya sama Ibu? Acungkan tangan. Ya cuma ada 3 paragraf kan ya? Ya, pasal 1, 2, dan 3. Gimana kelompok? Sudah? Ya, nanti jangan lupa kata teknisnya, kemudian kata benda. Kalau kata benda dia tadi apa? Tentang apa? Mencemar. Oke, berada di paragraf mana dia? Kemudian kata teknis. Kira-kira kata-kata teknisnya itu mungkin ada ketemukan ini 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, sebanyak-banyaknya. Nah, terus jangan lupa berapa itu sebanyak. Kenapa dia yang kecemaran itu? Oke. 1 menit lagi. Siap-siap maju ya, jangan lupa presentasi tiap kelompok. Bentar lagi kita akan masuk ke pembuktian. Di pembuktian ini berarti kita harus presentasi ke depan. Semuanya harus maju satu kelompoknya. Jangan ada yang tinggal. Kelompok 5 sudah? Iya, alhamdulillah sudah siap ya. Kata ininya udah ketemu. Kata benda. Kata apa Pak ini? Kata apa namanya? Kata teknis ya. Sudah bisa kita mulai? Ya, suaranya coba. Sudah bisa kita mulai presentasi? Bisa. Iya, di situ kan cuma dia minta ininya setelah kalian baca teks tersebut ada 3 paragraf hanya menentukan konjungsi kausalitas yang pertama, kemudian konjungsi kronologis yang kedua, yang ketiganya kata
Ya, kata teknis. Yang terakhir kata, nah terbalik deh ya. Yang ketiga kata benda, yang keempat kata, ya boleh. Nah kita mulai aja presentasi ya. Ya, kita berurutan aja. Sepakat berurutan? Berarti kelompok 1 dulu. Setelah itu baru kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, silakan kelompok 1 maju. Yang lain boleh diperhatikan kalau yang sudah maju. Ya. Silakan depan. Kecek. Ini cuma 2 ya? Boleh pakai kursi kamu? Ayo, duduk. Atau mau ada yang berdiri? Yang moderator berdiri. Yang lain duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rukia. Oke, silakan yang lain saya boleh dengarkan ya. Pencemaran lingkungan Sampai lagi suaranya ya, tambah volumenya. Pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki yang dapat berdampak bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal. Begitu dulu hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Itu udah kamu isi semua? Ya. Konjungsi kronologi sudah. Baca semua hasil presentasi ini yang mana semuanya. Ya, ya kan ini udah kamu baca. Yang kamu jawab ini. Udah. Ya, dibaca semua presentasi nanti ditanggapi oleh temannya. Ya, lanjut. Pertumbuhan Yang kedua lagi. Pertumbuhan manusia, industri, dan kendaraan jika tidak didukung penanganan yang baik dampaknya adalah pada lingkungan. Dalam jumlah besar, ketika kita membuang air kotoran sabun, pencuci atau pel ke dalam sungai, akan berdampak bagi tercemarnya air sungai seperti yang terjadi saat ini. Dalam jumlah besar ketika kita membuang air kotoran sabun, pencuci atau pel ke dalam sungai akan berdampak pada tercemarnya air sungai seperti yang terjadi saat ini. Dah? Habis. Nah, moderator Mas. Hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Iya, moderator sudah memberikan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kata moderator, adakah yang bertanya ataupun memberikan masukan ataupun memberikan tanggapan mungkin dari kelompok lain? Silakan angkat tangannya. Ya, moderator. Nah, coba ini lagi si temannya. Dipersilakan. Pada Salwa kami persilakan. Salwa angkat tangan. Oh, ya, silakan. Bisakah suaranya ya, Salwa? Baik, saya dari kelompok 2 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1, yang mana kelompok 1 hanya menemukan satu konstruksi kausalitas, sementara yang kelompok kami tahu ada 2, yaitu di paragraf 2. Iya, itu berdasarkan Salwa katanya konjungsi kausalitas itu ada 2 menurut dia. Kamu baca cuma 1 ya tadi? Di paragraf pertama, sementara kata kelompok 2 ada di paragraf 2. Nah, silakan ditanggapi. Kira-kira gimana menanggapinya? Dari kelompok Salwa tadi mungkin ada kelompok, coba lempar atau misalnya kamu bisa lempar ke teman-teman lain boleh. Bisa mau menanggapi apa yang dikatakan Salwa? Ada yang mau menanggapi? Kelompok lain ada? Yang ini? Kalau menurut kamu dulu, dia kan katanya konjungsi kausalitas itu ada di paragraf 2. Gimana? Akan kamu perbaiki ataupun kamu setuju atau gimana? Ya, bicaralah sama kelompok 2-nya. Baik, saya dari kelompok 2. Saya. Baik, saya dari kelompok 1.
Ya. Atas masukan? Atas masukan oleh kelompok 2. Iya, dan kami akan memperbaiki ya. Kamu akan memasukkan lagi. Oke. Jadi masukan dari Salwa tadi ada di paragraf 2 nanti akan dimasukkan oleh kamu di NKPD-nya. Ya, yang lain? Coba yang lain. Gimana? Ya. Jadi katanya apakah ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai presentasi kelompok 1? Ya? Ada lagi? Kalau tidak ada dia tutup tuh. Kita lanjut ke kelompok 2. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Kelompok 2 tidak. Oke, kalau tidak ada lagi berarti tutup. Ya, waalaikumsalam. Dijawablah. Ya. Jangan tegang ya. Semangat, semangat. Apa kita breaking lagi? Saya bingung. Jangan bingung. Lebih semangat lagi. Atau kita mau ulang lagi breaking kita yang tadi? Secara manual? Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Nah, yang kelompok lain dengarkan ya. Kalau kelompok misalnya kelompok maju silakan kelompok 2. Kalau kelompok 2 maju, kamu dengarkan presentasi yang dibawakan. Kamu boleh berikan masukan, boleh menanggapi dan boleh bertanya. Ya, dengarkan ada menghadap ke depan semua nak. Menghadap ke depan semua, lihat hasil presentasi kelompok 2. Rizky, menghadap depan. Ya, kamu perhatikan kira-kira dia udah bagus tak presentasinya. Jadi kamu hanya menanggapinya kalau kamu perhatikan. Enak bertanya juga. Kemudian enak beri masukan. Silakan besarkan suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Hafizah, saya Salwa, saya Saskia, saya Esa. Baiklah, kami lanjut presentasi kami yang akan dibacakan oleh Salwa. Besarkan suara Salwa biar teman-teman yang lain dengar dan hingga bisa bertanya atau menanggapi. Unsur kebahasaan konjungsi kausalitas. Pertumbuhan manusia, industri dari kendaraan jika tidak didukung penanganan yang baik dampaknya adalah pada lingkungan. Terdapat pada paragraf kedua. Ya, paragraf Konjungsi 2. kronologis dalam jumlah besar ketika kita membuang air kotoran, sabun pencuci atau pel ke dalam sungai akan berdampak pada tercemarnya sungai seperti terjadinya saat ini. Terdapat pada paragraf ketiga. Ya, paragraf 3. Lanjut. Kata benda jenis fenomena pencemaran. Paragraf 1, 2, dan 3. Kata teknis industri emisi. Terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau memberi masukan, kami persilakan. Iya. Jadi moderator sudah memberikan ini. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Boleh berdiri yang tunjuk tangan tadi? Besarkan suaranya ya. Kelompok 3. Ya. Tentang presentasi kalian tadi begitu. Hah? Hanya menulis kata benda jenis fenomena yaitu pencemaran, apakah cuma satu itu fenomena? Iya, katanya kamu tadi cuma menjawab kata benda itu satu ya, yaitu pencemaran. Iya, boleh ditanggapi katanya apakah cuma satu kata si Jeffrey tadi ya, kelompok 2. Apakah tidak ada yang lain lagi kata bendanya di teks tersebut? Baik, yang kami terima hanya satu. Bila kelompok lain ada yang menambahkan, Iya, yang jelas kelompok mereka cuma menemukan satu kata benda katanya yaitu cuma pencemaran. Jika ada kelompok lain mungkin yang menemukan atau kelompok kalian ada menemukan tidak selain pencemaran? Ya silakan kelompok 3 ya.
Besarkan suaranya. Saya akan membantu menjawab. Menurut kelompok kami, kata benda jenis fenomena itu cuma ada satu, yaitu pencemaran, karena di teks eksplanasi yang berjudul penyebab pencemaran lingkungan berisi 3 paragraf, hanya membahas tentang pencemaran saja. Jadi tidak ada kata lain yang ditemukan selain pencemaran. Iya, boleh ditanggapi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Iya, jadi tadi kelompok di gimana? Kalau lempar lagi ke kelompok 2, kelompok ini, ya kelompok 4. Baiklah, kelompok 4 apakah sudah puas dengan jawaban yang telah dibacakan? Ya, cukup puas kata kelompok 3 ya. Jadi tadi yang kelompok sana cuma memberikan penguatan aja ya. Kalau di kata benda ya, di kata benda itu memang cuma ada satu, yaitu pencemaran. Cuma tidak ada lagi yang lain, cuma menguatkan. Oke, ada lagi nah yang lain? Coba lempar lagi, ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk presentasi. Tepuk tangan dulu biar meriah. Iya, dari presentasi kelompok 2 ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kita lanjut ke kelompok. Ya, apa kita acak langsung kelompok 5? Ataupun kelompok 3 dulu, biar berurutan. Oke, tadi karena kita sepakat berurutan, berarti kelompok 3. Boleh, silakan maju kelompok 3. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di LKPD. Ya, ya semangat kelompok 5. Ada ke depan ya, memastikan temannya yang lagi presentasi. Besarkan suaranya ya, kalau lagi presentasi biar kelompok lain bisa dengar, sehingga dia bisa menanggapi atau bertanya atau memberikan masukan. Siapa yang moderator? Nafis, oke, silakan Nafis. Oh Nafis, Nafis ya. Ya, Nafis. Bukan ya namanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan kami yang akan dibacakan oleh Zahra Sylvia Putri. Ya. Besarkan suaranya ya, Zahra. Dalam jumlah besar, ketika kita membuang air kotoran sabun, pencuci atau pel ke dalam sungai akan berdampak pada tercemarnya air sungai seperti yang terjadi saat ini. Terdapat di paragraf 3. Ya, terdapat di paragraf 3. Lanjut. Konjungsi kronologis. Dalam jumlah besar, ketika kita membuang air kotoran sabun, pencuci atau pel ke dalam sungai akan berdampak pada tercemarnya air sungai yang terjadi saat ini. Terdapat pada paragraf 3. Terdapat pada paragraf 3 lagi. Lanjut. Kata benda jenis fenomena pencemaran paragraf ke-1, 2 dan 3. Kata teknis industri terdapat pada paragraf kedua. Emisi terdapat pada paragraf ketiga. Oh, itu yang kata teknisnya ya? Ya. Yang lain salah dengar kan? Saja kami, apakah ada pertanyaan? Ya, moderator sudah memberikan ini lemparan. Apakah ada pertanyaan katanya? Ataupun masukan ya moderator ya? Ataupun mungkin tanggapan? Ya, ya berdiri ya yang menanggapi atau bertanya atau memberikan masukan, berdiri dan jangan lupa besarkan suaranya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3,
yang mana konjungsi kausalitas ada 3. Yang pertama di paragraf 1, paragraf 2, dan di paragraf 3. Kenapa kalian sulit menemukan satu paragraf? Bukankah tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lainnya? Iya, kenapa katanya kalau cuma dapat satu paragraf ya teman kamu dapat? Iya, padahal sudah disampaikan teman-teman lain tadi katanya dapat 3 ya? Ya ada 3 katanya di situ. Silakan ditanggapi. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kami cuma membaca konjungsi kronologi di paragraf 3? Karena jawabannya cuma ada di paragraf 3. Ya, menurut dia cuma ada di paragraf 3. Apakah kamu masih bertahan cuma ada di paragraf 3? Tidak mau mengikuti kawan-kawan yang lain? Atau mungkin yang kelompok lain juga kelompok lain ada Apakah mulai ada yang jadi pertanyaan lagi? ada? Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan masukan dari kelompok ini? Dia tetap bertahan katanya kalau konjungsi kausalitas tadi cuman ada 1 yaitu di paragraf 3, sementara kata si kelompok 1 itu ada 3 ya, yang seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi. Gimana kelompok lain? Ada yang sepakat? Sekarang misalnya ibu tanya nih, sepakat nggak kalian kalau cuman ada ini, ada 1 atau ada 3? Yang mana yang benar? Ya coba kalian Rizky, boleh tanggapi. Kalau menurut saya gitu, menurut saya, ya silakan Rizky. Menurut saya konjungsi kausalitas terdapat pada 3 paragraf, yaitu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Iya. Oke, kamu boleh kalau mau diperbaiki, kalau mau ikut atau bertahan pada pendapat kamu. Bertahan, oke. Nah, coba lempar lagi, ada lagi yang ini. Apakah ada lagi yang dapat pertanyaan? Kalau tidak kami tutup. Kalau tidak ada, iya. Ada lagi nak? Oke, tutup aja. Segini saja presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Ini semangat lagi ya. Boleh. Silakan. Kita lanjut. Karena tadi kita sepakat berurutan, berarti kelompok apa lagi yang maju? Ya 4. Nah ini bagian-bagian cowoknya lagi. Tadi ceweknya semua 1, 2, 3. Ini 4, 5 cowok. Silakan maju. Yang lain, kelompok lain, ingat dengarkan dan tanggapi, bertanya boleh. Ya, siap-siap yang kelompok 5 ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Sidik. Ya, dibacakan oleh Sidik. Unsur kebahasaan kunci kausalitas dalam jumlah besar ketika kita membuang air kotor dalam sabun ataupun ke dalam sungai akan berdampak pada kecemaran sungai seperti tersedia saat sungai pada paragraf 3. Konjungsi kronologis Apa suaranya nak? dalam jumlah besar ketika kita membuang air kotor dalam sabun mencuci atau ke dalam sungai akan berdampak pada kecemaran air sungai yang seperti saat ini pada paragraf 3. Kata benda jenis fenomena pencemaran paragraf 1, 2, dan 3. Kata teknis industri paragraf 2. Definisi paragraf 3. Iya, sudah semua kamu baca? Masih baca Rizky? Begitu saja hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apakah ada yang bertanya? Moderator atau memberikan masukan atau menanggapi? Ya, tunjuk tangan. Sudah didengarkan presentasinya tadi? Silakan. Apa sudah bagus ya dia mempresentasikan tadi? Sudah lengkap? Menurut kalian yang duduk nih, yang kelompok 1 mungkin 2, 3, 4, ya. Mana Sarah? Sarah? Sudah bagus ya
Rizky, berarti kelompok kamu bagus loh. Oke, kita tepuk tangan lah buat kelompok ini. Iya, nggak ada tanggapan, nggak ada pertanyaan, nggak ada juga masukan, berarti bagus ya Rizky ya. Alhamdulillah. Menurut kamu tadi presentasi kamu bagus nggak? Nah, bagus sudah. Oke, dia menguatkan kalau presentasi yang baik. Boleh kalau memang tidak ada lagi? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan buka presentasi kami. Mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 4 ya. Presentasinya nggak ada yang bertanya, nggak ada yang menanggapi, nggak memberikan masukan. Mungkin sudah bagus. Tapi menurut dia juga perasaan presentasinya udah lengkap katanya. Ada konjungsi kausalitas di sana ya. Ada konjungsi, kronologis dan kata benda dan kata. Iya, kita kan cuma mengisi itu. Nah, sekarang yang terakhir, kelompok terakhir. Ini adalah kelompok terakhir harus lebih bagus lagi dari kelompok lainnya. Silakan, kelompok terakhir. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir dan lebih semangat. Yaitu kelompok 5. Ya, ini anak ya. Hebat-hebat semua nih. Besarkan suara ya. Ya, jangan lupa. Semua perhatikan. Kalau perlu tanya semua sama dia. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang akan dibacakan oleh silakan. Unsur kebahasaan, konjungsi kausalitas. Pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki yang dapat berdampak bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal. Pertumbuhan manusia, industri yang dikendalikan jika tidak didukung penanganan yang baik, dampaknya akan pada lingkungan dalam jumlah besar. Ketika kita membuang kotoran sabun, pencuci atau ke dalam sungai, akan berdampak pada sumber air sungai seperti yang terjadi saat ini yang ada di paragraf 1, 2, dan 3. Kata benda fenomena pencemaran ada di paragraf 1, 2, dan 3. Kata teknis industri yang ada di paragraf 2. Emisi yang ada di paragraf 3. Ya. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, dipersilakan. Ya, itulah katanya hasil diskusi kelompok 5. Jika ada yang bertanya, dipersilakan ya kelompok 5 ya. Silakan nak. Kalau bisa semuanya bertanya lah. Ini kan yang terakhir nih. Atau menanggapi, memberikan masukan. Ya tadi kan udah baca tuh presentasinya. Ya, Salwa mungkin. Kelompok 1. Kelompok 3. Ya, silakan Nabila. Maju. Maju. Silakan angkat tangannya dan bertanya. Ya. Nah, kan ya, ada yang bertanya kira-kira apa yang kamu mau bertanya atau menanggapi atau memberikan masukan, Nabila? Ya silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kami perlu membaca kondisi kronologis di paragraf 3? Karena jawabannya cuma ada di paragraf 3. Ya, bisa dipahami nak? Bisa? Boleh ditanggapi? Kenapa katanya cuma ada di paragraf 3 ya? Dia membaca cuma paragraf 3 ya? Kamu jawabnya cuma paragraf 3 ya? Oh iya benar, silakan tidak Nabila. Jadi kata Nabila berkelompok 3, kenapa cuma kamu menjawab konjungsi itu hanya ada di paragraf 3? Karena konjungsi kronologis ada cuma di paragraf 3.
Menurut kamu? Ya, menurut dia Nabila kelompoknya cuma ada di paragraf 3. Coba lempar lagi ke dia, emangnya ada di paragraf mana lagi bilang? Ya, silakan lempar lagi nama kelompok dia. Selain kalau paragraf 3, emang ada di paragraf mana lagi bilang? Oke, kelompok 3 emang ada di paragraf mana lagi? Selain paragraf? Ya, ada di paragraf mana lagi? Mungkin Risma atau Zahra? Menurut kamu? Dilemparnya lagi loh pertanyaannya kamu. Kamu bilangkan aja ada di paragraf mana lagi? Selain paragraf 3. Menurut kelompok kamu? Nah, berdiri nak Risma, berdiri. Menurut kelompok saya itu ada 3 paragraf. Ya. Ayo semangat, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, berdiri Risma. Ya, menurut saya enggak. Salah. Ada kelompok lain? Coba kelompok lain. Kelompok lain mungkin ada yang mau beri masukan? Tidak ada, Bu. Ada? Tidak ada. Jika kelompok 3 tidak bisa menjawab, apakah ada masukan dari kelompok lain? Iya. Atau dari kelompok 4? Rizky mungkin. Kan tadi kamu bilang kalau kamu benarkan lah. Kan tadi kan tak ada orang bertanya kan presentasi kamu ya. Berarti coba kamu jelaskan aja kalau misalnya konjungsi kronologis itu ada paragraf ini. Kemudian kalau konjungsi apa lagi yang kedua ada di paragraf ini. Kamu sebutkan ada paragrafnya. Coba. Biar menguatkan. Oke, coba dengarkan kelompok nanti telat duluan Rizky ya. Coba dengarkan Rizky, kelompok ini kan tadi tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menanggapi. Nah berarti dia presentasinya kan benar. Nah kalau menurut dia nih, oke silakan Rizky. Menurut saya konjungsi kausalitas Itu di ada antara 3 paragraf. Jawabannya hanya terdapat pada paragraf ketiga. Ya, terus ya, untuk konjungsi kronologis, dia lihat presentasi kami yang mendatang. Kalau konjungsi kronologisnya berada di paragraf? Konjungsi kronologisnya akunya terdapat di paragraf ketiga. Ya, terus yang berikutnya kata benda? Kata benda jenis fenomena yaitu pencemaran terdapat pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ya, pertama, kedua, ketiga kata benda ya. Tapi cuma ada 1 pencemaran. Yang terakhir? Kata teknisnya industri terdapat pada paragraf 2 dan emisi terdapat pada paragraf ketiga. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Rizky lah. Ya, dia menguatkan presentasi dari kelompok 5. Kalau hampir mirip ya kerjanya ya. Oke, tadi ada yang mengajukan tangan terakhir ya. Coba moderator, tangan untuk terakhir. Ada tadi mengajukan tangan? Apa ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Marisa? Silakan Marisa. Boleh, lanjut aja. Apa yang menurut kamu tentang presentasi dari kelompok 5? Ya, boleh. Silakan. Saya akan menjawab dari kelompok 3 untuk melengkapi presentasi kelompok 5 yang mana jawabannya konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis. Kamu melengkapi dari kelompok ya, tanggapilah. Silakan. Terima kasih buat Marisa. Terima kasih dari kelompok 1. Iya. Semangat. Oke. Si kelompok 1 tadi dia memberikan masukan ya kayaknya ya. Memberikan masukan. Oke. Dan menanggapi dari kelompok 3 tadi. Nah, silakan moderator lanjut. Kalau tidak tutup. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Tepuk tangan lagi yang meriah.
Ya, silakan duduk. Berarti sudah selesai semua kita presentasi ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan beberapa pertanyaan, tanggapan, dan masukan dari kelompok lain. Berarti tujuan pembelajaran kita untuk presentasi terselesai, ya terselesaikan dan tercapai. Kita kita kemudian dari materi ini kita ambil kesimpulan coba. Atau ibu beri penguatan dulu lah. Ibu beri penguatan dari presentasi kalian tadi. Ibu akan berikan penguatan video. Kamu lihat di layar lagi. Silakan melihat ke layar, ada video penguatan untuk materi kita hari ini. Bentar Naya. Semua menghadap ke layar. Mudah-mudahan mau berputar ya video yang ibu sudah siapkan untuk menguatkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tadi apa tadi? Sudah pembelajaran kita. Apa? Iya. Mudah-mudahan mau terputar. Kita sambil menunggu waktu kita juga. Dan silakan perhatikan di layar nak untuk menguatkan materi pembelajaran kita. Baik. Atau kita ini dulu. Bentar, kita masih breaking kita. Sambil menunggu video pembelajaran kita, video penguatan dari ibu. Kita breaking ya, tapi breakingnya tadi lagi ya. Ya. Ya, breaking ya. Semangat. Ya. Tepuk 1, tangan di pundak. Tepuk 2, tangan di kepala. Tepuk 3, tangan digoyang dong. Ya. Sekali lagi. Tepuk 1, tangan di pundak. Tepuk 2, tangan di kepala. Tepuk 3, tangan digoyang-goyang. Semangat ya. Bisa? Dan jadi kita lanjut aja ya. Karena video tidak bersahabat, kita lanjut dan yang jelas penguatan materi kita sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita raih tadi. Kita sudah presentasi dan itu ya tujuan terakhir tadi presentasi. Nah semuanya sudah. Kemudian kita ambil kesimpulan ya. Sama-sama coba kita ambil kesimpulan atau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, nak? Sebelum kita
Ya, tolong dengarkan. Jadi kesimpulan hasil kegiatan kita hari ini, kita bisa banyak mengetahui hal tentang terjadinya proses gerhana bulan, penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, dengan menemukan bagian-bagian unsur kebahasaan, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan kata teknis. Iya, jadi kesimpulannya kita bisa menemukan tadi konjugan ya, kaidah kebahasaan mengenai unsur-unsur teks eksplanasi tadi, yaitu konjungsi, kausalitas, kemudian yang kedua konjungsi, kronologis, yang ketiga kata benda, yang keempat kita temukan adalah kata teknis. Itu mungkin kesimpulannya. Oke, kita mungkin akan lanjut lagi ke kesimpulan. Kita menarik kesimpulan untuk keseluruhan dari awal sampai akhir tadi. Dari pertama itu, kalau yang tadi kan kesimpulan materi kita. Kemudian untuk keseluruhannya coba. Ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan? Ya, boleh. Selsi dekatan ya sama-sama. Selsi untuk kesimpulan keseluruhan, boleh? Bisakah suara enak ya? Kesimpulan secara keseluruhan, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita mampu mencapai tujuan pembelajaran kita. Satu, meraih bagian unsur kebahasaan yang tepat. Dua, mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Semua kelompok berhasil mempresentasikan Iya, jadi cukup Selsi. Jadi, boleh sudah. Jadi berdasarkan dari kesimpulan keseluruhan itu yang jelas kita sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran kita dengan baik dan sungguh-sungguh dan mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Kemudian Ibu lanjut ke kita mengerjakan kuis ya. Ini mungkin ke penilaian terakhir, yaitu penilaian pengetahuan kita. Ibu bagikan kuisnya, itu berjudul petir, kamu boleh isi. Cara pengisiannya sama dengan LKPD itu menemukan kembali konjungsi ya, kausalitas, kemudian satu. Oh ya, silakan duduk di posisinya kembali. Aduh, sampai lupa Ibu. Silakan duduk, kita tidak berkelompok lagi untuk mengerjakan kuis dan duduk di kursinya masing-masing tanpa berkelompok lagi. Tadi belum ada sebagian belum Ibu bagikan ya. Udah duduk di kursinya masing-masing, tidak berkelompok lagi anak ya. Tulis nama, kelas, kemudian isi kuis yang Ibu berikan. Petunjuknya masih sama, cuman ini fenomena alamnya yang berbeda. Apa yang berbeda? Yang benar duduknya. Dah cukup ya tuh? Dah? Sini apa dah? Ya, apakah satu? Tidak berkelompok lagi. Tidak berkelompok lagi. Jadi kuisnya itu satu orang satu. Dua lagi. Sini udah cukup? Sini udah cukup? Kali. Tulis nama, kelas, kemudian isi. Ini fenomena alamnya tentang apa? Petir, benar. Kalau tadi penyebab, kalau yang LKPD tadi pencemaran lingkungan. Nah, kalau kuis ini adalah fenomena alamnya tentang petir. Fenomena terjadinya petir. Yang diminta sama ya. Yang pertama
konjungsi kolistaritas, yang kedua konjungsi kronologis, yang ketiga kata benda, yang keempat kata teknis. Silakan, Ibu cuma mengasih waktu tidak lama. Jika ada yang bertanya boleh. Kalau tidak paham ya, karena ini cuma sama dengan LKPD yang kita kerjakan tadi, hanya fenomenanya yang berbeda. Kalau ini fenomenanya tentang petir. Silakan. Kalau tadi pencemaran lingkungan. Sudah? Kalau sudah, silakan ditumpuk kuisnya. Refleksi. Cukup ya? Buangin? Ya, sudah siap, bagus. Kalau sudah siap, kesampingkan semua kertasnya, nanti Ibu tinggal ambil. Ayah, nama ya. Dah ya, Ibu ambil ya. Oke, kuisnya udah berakhir. Sekarang kita refleksi. Ya. Oke, ini juga semua. Pinggir, nanti kombinasi. Ya, ini ya. Dan kita lanjut ya. Kalau ada di pinggir, nanti Ibu ambil. Kita refleksi dulu. Nih coba lihat refleksinya. Yang pertama, refleksi untuk kalian ya, yaitu peserta didik. Yaitu kamu yang pertama, kegiatan yang paling menarik dari pembelajaran materi teknis planasi hari ini. Yang paling menarik kira-kira di mana? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, kegiatan paling menarik. Ya, Rizky silakan misalnya saudara. Menurut saya kegiatan paling menarik adalah kegiatan saat menonton video. Ya, saat menonton video. Cuman videonya tadi tak jalan ya? Kamu ingat yang lama-lama ya? Berarti kegiatan yang saat membaca teks gerhana Bu? Ya, boleh. Berarti kegiatan saat
mengetahui teks gerhana bulan itu kita harus sholat gerhana bulan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, Nafisa, bagian mana yang kamu belum kuasai dalam pembelajaran ini? Yang belum dikuasai? Ya, silakan Bunda. Insya Allah paham semua, Pak. Paham semua? Kamu tunjuk tangan. Yang belum dikuasai? Semuanya paham? Hanya apa tadi? Bagian videonya mungkin ya? Ya, bagian videonya tidak jalan. Insya Allah paham, tapi walaupun tidak ada videonya, tapi tetap paham ya Anda ya. Cuma itu aja mungkin masalahnya. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu? Yaitu dengan, ya berdiri, Hafizah. Banyak membaca tentang fenomena alam. Ya, lebih banyak lagi katanya membaca buku tentang fenomena alam. Yang jelas hari ini kita pelajari fenomena alamnya ada 3 ya. Yang pertama gerhana bulan, yang kedua pencemaran lingkungan, yang ketiga petir. Alhamdulillah ada 3. Oke, sekarang kuisnya sudah Ibu bagikan. Sekarang sebelum Ibu tutup, kita akan untuk pertemuan berikutnya ya, Ibu akan memberitahukan pertemuan berikutnya itu kita masih materi tentang teks eksplanasi. Hanya KD dan tujuan pembelajarannya berbeda ya. KD-nya kita lanjut mungkin ke 4.10 yaitu menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena alam secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur bahasan dan aspek lisan. Itu mungkin ininya. Kemudian tujuan pelajarannya juga kita membuat teks eksplanasi untuk pertemuan berikutnya ya. Kita akan membuat langkah-langkah membuat teks eksplanasi itu seperti apa. Kemudian kita menulis tentang teks eksplanasi. Sudah banyak contoh kan teks eksplanasi itu seperti apa? Ya, jadi pertemuan berikutnya kita akan membuat teks eksplanasi. Bisa dipahami sampai sini? Ya, itu pertemuan berikutnya. Nah, setelah Ibu memberitahukan pertemuan berikutnya, kita tutup ya. Ya, kita tutup aja pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, ketua kelas mungkin maju ke depan untuk kita akhiri dengan berdoa lagi. Kita akhiri dengan berdoa, pimpin teman-temannya untuk berdoa atau menyiapkan doa sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Kan? Perhatian semua. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah menyiapkan teman-temannya untuk kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu juga mungkin akan tutup ya materi pembelajaran Ibu hari ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak. Dan kita jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan Ibu ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh keluar main.